الله العظيم نوينا كما نوى أسلافنا الصالحين في افتتاح مجالسهم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة إلى هذه النية وكل نية صالحة، وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الفصل الخامس في صفة طيبه صلى الله عليه وسلم وتطيبه. Fasal yang kelima, yaitu fi sifati tibihi, tentang sifat fi sifati tibihi, tentang sifat tibihi, minyak wanginya sallallahu alaihi wasallam, wa tatayyubihi, dan memakai minyak wangi. Jadi tib itu minyak wangi beliau, sedangkan tatayyub itu adalah memakainya beliau akan minyak wangi. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasul itu mempunyai sukkatun, wadah minyak harum. Jadi sukkatun itu maknanya bisa wadah minyak harum atau minyak harum yang bercampur dengan benda yang lain. Jadi kalau istilahnya itu mukhallad, minyak harum yang bercampur. Jadi ulama menjelaskan makna sukkah itu bisa wadah, bisa minyak wangi yang bercampur. Yatatayyabu, yang mana beliau memakai minyak harum, minha, daripadanya. Yatatayyab yaitu memakai, berharum-harum, minha, daripadanya. Wa makna as-sukkah, adapun makna daripada sukkah arti tibun majmu'un min akhlatin, yaitu tib minyak harum majmu'un yang dikumpulkan min akhlatin daripada campuran-campuran. Kan ini minyak harum itu bercampur-campur, makanya ngarannya sedikit aja berubah-ubah, dicampur dengan campuran yang lain. Amun orang yang menjual minyak harum paham benar cara mencampur itu. Nang asalnya bibitnya ditambahi sedikit,
lalu bebanyak, ngarannya pun dirubahnya sedikit. Jadi harumnya pun juga berubah. Itu makna sukkah. Wa yahtamilu ayyakuna wi'aan, dan mungkin juga sikkah itu adalah maknanya apa? Ayyakuna wi'aan itu wadah minyak harum. Wadahnya kan botolnya ada nang ganal, ada nang halus. Nah, botolnya atau wadah nang ganal itu dinamakan sikkah. Karena apa? Di riwayat tadi ya tatayyabu minha, yaitu apa? Memakai minyak harum, menggunakan minha daripada wadah itu. Jadi bisa berarti wadah pun juga wadah minyak harum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudul miska, beliau mengambil akan minyak misik, fayamsahu bihi, lalu mengusap dengannya ra'sahu, akan rambut beliau, walihyatahu, dan kemudian janggut beliau. Jadi rambut lawan janggut itu sunnah diharum-harumi. Kalau ada misik bagus, minyak misik, jadi rambut diharumi dan janggut pun diharumi. Tapi kalau ada minyak misik, ya minyak nang memang jenis gasan rambut, kan banyak minyak rambut. Ada nang hijau, ada nang kada, ada nang encer, ada nang kental, macam-macam. Intinya diharumi dengan sesuatu nang bagus. Kemudian kalau ada janggut, maka janggut pun juga sunnah diharumi. Amun kada ada janggut, ya berarti kada dapat kesunahan maharumi janggut. Itu aja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudammihu ra'sahu bil miski. Lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yudammih, melumuri. Jadi kalau tadi yamsahu sekedar mengusap aja, kalau ini apa? Yudammih, melumuri, apa jurang apa itu modelnya, menghibak minyaknya itu. Nah, disapui supaya model kayak apa ya istilahnya, orang nang keramas, model keramas itu. Itu namanya tadmih, melumuri atau menyapui dengan banyak kepada kepala beliau. Di riwayat sebelumnya kan Nabi menyapui, meminyaki kepala beliau, lalu kemudian dilapiki kain. Imbah itu hanya memakai sorban. Karena apa? Supaya jangan terkena sorban langsung minyaknya beliau itu. Jadi ditutupi kain. Kalau bebinian apa ngarannya? Tungkau. Supaya bebinian kada tak keluar rambut, maka dipasangin tungkau dulu. Imbah itu hanya pakai mukanna. Kalau kada, mukannanya tipis, rambutnya tajam-tajam, tak keluar rambutnya, maka ini bisa menjadikan sembahyang kada sah. Kenapa? Auratnya tak keluar. Wa kana Anasun la yaruddu tiba, dan lagi adalah Sayyidina Anas la yaruddu tiba, tidak pernah menolak akan minyak harum. Amun ditawari orang minyak harum, jangan ditolak. Sayangnya kada ada yang menawari. Amun ada orang bari apa jerang harum, terima, jangan terima kasih. Itu sunnah, jangan ditolak. Karena sesuatu nang hadiah nang paling termasuk gampang ringan adalah minyak harum. Dulu pernah di Yaman waktu ulun sekolah, kadang ini pang, wah ini kan minyak harum nyaman sudah. Dulu minyak harum termasuk ya ngalil nukar sedikit karena harga telarang, duit kereda. Jadi pas tabelujur nukar minyak apa ngarannya? Minyak kapak. Minyak kapak. Pas waktu maulidan hendak membagi minyak harum kereda, minyak kapak ya dibagi apa? Sapu akan orang Arab mencium, napa ini je minyak harum. Bau napa jinya kan, mana panas pulang. Minyak kan tahu je rupanya minyak kapak itu. Subhanallah, diciumnya jadi mencium kayak apa istilahnya, baunya nggak minyak kapak kan kadang kayak minyak harum, baunya menyengat, itu panas pulang betuntong sapi kepanasan. La yaruddu tib, jadi jangan menolak kalau ada orang menawari minyak harum, sunnah. Apalagi aman sebotolan tawari, terima kasih banyak benar. Ini sepalit aja kan, paling orang menyapu itu sih. Kayak tiap maulid, masya Allah, bakaliling membagi minyak harum.
Kada seikung berdua, kada seikung aja berdua bertiga kadang-kadang. Iya nang campur daur minyaknya. Nang mana nang dicium ini akhirnya. Saking macam-macamnya nang seikung ini binamur, seikung malaikat. Malaikat napa? Malaikat subuh. Waqala, dan kemudian beliau berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib. Lalu kenapa Sayyidina Anas kada menolak akan minyak harum setiap ditawari? Ujar beliau, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu. Kadalah beliau itu tidak pernah menolak atib akan minyak harum. Jadi mau empati Rasul, kalau ditawari orang jangan ditolak minyak harum. Sunnah. Dan nang membari pun sunnah, nang membari pun senang kalau minyak harumnya, apalagi bagus banget ini. Di mana nukar? Karena tukarakan seperti jualan. Insyaallah senang orang nang membari dipuji-puji minyak harumnya. Wa an Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu taala anhu, dan daripada Utsman An-Nahdi radhiyallahu taala anhu, ini lain sahabat. Beliau ini hidup di zaman Rasul tapi kada terdapat lawan Rasul. Kayak Uwais Al-Qarani hidup di Yaman di zaman Rasul tapi kada terdapat lawan Rasul, sehingga kada kau dinamakan sahabat. Nah, beliau ini pun juga hidup di zaman Rasul tapi kada sempat bertamu lawan Rasul. Jadi beliau di negeri Yaman, imbah itu pas sudah Rasul meninggal hanyar kawa beliau ke Madinah. Jadi hadis nang ini lain hadis ngarannya. Kalau dalam istilah mustalah itu ngarannya hadis mursal. Ya. Mursal itu hadis nang mana seseorang itu menjatuhkan sahabat. Aslinya ini dapat dari sahabat dari Rasul. Tapi di sininya kada menyambat sahabat beliau ini, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mursal itu apa? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Mursal itu hadis nang mana sahabat gugur kada disebutakan. Jadi beliau berkata, wa an Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah. Padahal sebelum qala ini ada sahabat nang mana beliau mungkin meriwayatkan dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali atau sahabat yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza u'tiya ahadukum ar-raihan, apabila diberi ahadukum salah seorang dari kalian ar-raihan. Ar-raihan ini juga jenis wangi-wangian yang terbuat daripada bunga. Kalau misik itu dari darahnya kijang lalu kemudian membeku, itu jadi minyak harum. Kalau raihan ini dari tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan harum, diproses lalu jadilah minyak harum. Makanya minyak harum ada kan yang bau bunga-bungaan, kayak bunga apa? Sedap malam. Itu dari nama bunga. Mungkin juga diulahnya dari bunga. Nah, raihan ini juga dari bunga, daripada bunga-bungaan lalu kemudian diproses sehingga menjadi harum. Nah, kalau seandainya intinya sama-sama minyak harum. Jadi kalau salah seorang diberi minyak harum, fala yaruddahu, maka janganlah engkau ia menolaknya. Fa innahu kharaja minal jannati, fa innahu, maka sesungguhnya ia, yaitu harum wangi-wangian tadi, kharaja minal jannah, keluar daripada surga. Berarti kalau menolak minyak harum, menolak akan sesuatu yang datang dari surga. Amun kada mau sesuatu nang dari surga, mbah dari mana nang diterima? Nang sebelahnya. Sebelahnya surga napa? Neraka. Jadi kada apa-apa minyak harum diberi, asal jangan minyak nanggasan orang mati itu napa tah? Minyak kenangan. Nah, ini yang nang memakai juga kelewatan menawarkan pulang ada orang. Makanya kenanga ya Allah. Sedang aja berminyak kenanga sudah. Bawa orang mati kena. Fa innahu kharaja minal jannah, maka sesungguhnya ia keluar daripada surga. Minyak harum, alhamdulillah. Makanya Nabi suka dengan minyak harum. Dan kita pun hendaklah juga menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah, kita sukai. Nabi ketujuh minyak harum, kita ketujuh minyak harum. Ya, ada sebagian orang kada ketujuh minyak harum, mencium minyak harum mau. Memang kalau ada jenis minyak harum yang kuat, ada kan minyak harum yang bahari itu cap ular kobra. Bah, itu masya Allah.
Bini tuh dari rumah pakaian itu laki mau nang bini, saking baunya, nah kuat benar. Tapi orang tuha bahari ketujuh itu minyak harum dari India aja, gambarnya aja kobra, minyak harum cap kobra. Oh mantap nih tuh. Wah ini masih ada wallah alam, mungkin jarang sudah ada yang mau karena itu minyak harum orang tuha. Lawan memang dasar kuat sekali palit kan sudah mantap itu sudah. Apalagi dipalitakan ada bebinian di beraknya tuh bang, berak sarik maksudnya. Kenapa jadi palitin ini? Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana ahabbar rayyahin ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-fagiyah, adalah ahabbar rayyahin, paling disukainya minyak-minyak rayyahin, itu minyak yang dari bunga, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fagiyatu, yaitu ngarannya al-fagiyah. Apa itu al-fagiyah? Wal fagiyatu zahrul hinnai. Fagiyah ini minyak harum yang baunya bau bunga dan terbuat daripada zahril hinna, yaitu bunganya pacar. Nah ini ulun pun kada tahu kayak apa, karena pohon pacar ini sudah kada ada lagi. Kayaknya ngalih, amun ada pun ngalih benar. Bahari ada pohon pacar di muka rumah siapa dulu? Wah ini kan ada Jopang, rumahnya sudah habis terbakar. Maji pur ada di muka rumah sini. Wadah Acil Mari, Allah. Di muka rumah Acil Mari ada dulu pohon pacar, ingat benar. Jadi memutik di situ karena ditumbuk, cuman kada pernah melihat bunganya itu, kada pernah. Apakah pacarnya ini sama lawan pacar kita di sini, pacar Arab ini, atau lain, wallah alam. Cuman kalau ini penjelasannya zahrul hinna, itu bunga dari pacar lalu diproses sehingga jadi minyak harum. Nah itu yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau ada yang tahu pohon pacar, lain pohon ampun pacar, lain. Ya, pohon pacar. Kemudian kalau ada bunganya, coba pang diulah kayak apa hasilnya. Ya. Kalau kada baharum berarti lain mungkin pohon pacarnya. Ya. Adakah? Hah? Iya kan? Insya Allah. Hah? Adakah bunga pacar itu? Ada. Iyalah. Harum lah baunya. Karena coba dicium seumur hidup belum pernah melihat pohon pacar, itu aja tadi di rumah arwah mari di situ. Tapi kan ada lagi sudah terbakar mungkin sudah. Itu ingat dulu pohon halus-halus kan daun pacar itu. Bahari kan ada pacar nang bubuk wa ini betumbuk pacar itu dihancur, apa dipetik dipirik sampai lanik, hanya kena di anukan ke kuku. Amun kada apa kukunya jangan dipacari, tapi kalau nang barastung, nah itu obat benar tuh. Kuku nang kena rastung pacari, insyaallah aman. Coba ya karena amun ada bisik. Entah kayak apa caranya prosesnya wallah alam, cuman bunganya itu harum, mungkin di apa ya kena ya. Adakah kena? Coba kita lihat. Karena kadang-kadang kita ini hanya tahu aja, cuman apa jurang prakteknya kada ada. Ya. Nah, kalau ada bagus. Walaupun kada kawas sama nang kayak apa seperti Rasul, paling kada kita ittiba maumpati. Ya. Kayak betongkat kan sunnah, tapi jarang orang mau betongkat. Ya. Gair banget takutan dipadakan. Apa jurang tuh? Tuha apa penyakitan pula tongkat. Padahal sunnah. Kan ada di hadis itu apa? Hamlul asa alamatul mukmin. Membawa tongkat itu tanda-tanda orang mukmin. Itu. Tapi ya cuman ya kalau kita apalagi umur anu masih bawa tongkat, jurang nenek. Berdoa hendak garing ngarannya. Hah? Ada apa sunnah ya.
Amun ulun bertongkat tapi subuh pas waktu kelanggar, nah itu pakai tongkat. Subuh aja masih sebatas subuh aja, di luar subuh masih ragu-ragu juga lagi. Ke sekolahan misalnya bawa tongkat, Pak, ya. Langsung nang komennya kena banyak banget. Tapi pertama aja Pak, mungkin setelah itu biasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-rihut thayyibatu. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu sangat menyenangkan beliau ar-rihut thayyibah. Itu apa? Wangi-wangian yang bagus. Kebanyakan orang itu kan ketujuh bau-bau harum rata-rata ketujuh. Normal itu nang kada normal ini ketujuh bau nang kada harum. Ada orang maaf buang angin ketujuh bananya dihiutnya. Nah ini berarti kada normal ini. Giliran ada dupa minyak harum bejau mau ini bau bener nggak nyaman. Nah ini kurang normal berarti. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai yang harum-harum dan juga apa? Malaikat ketujuh. Makanya rumah diharumi, didupai itu kenapa? Mungkin ada yang menganggap bid'ah, kada. Ini kenapa? Malaikat ketujuh, malaikat rahmat ketujuh datang mencium dan hampir seberatan malaikat ketujuh. Makanya Nabi kenapa senantiasa berharum-harum? Hikmahnya kenapa? Padahal beliau sudah tabiat secara alami beliau itu harum. Ditambah pulang memakai ketujuh minyak harum. Kenapa? Beliau senantiasa selalu dulu berhadapan dengan orang-orang. Kemudian apa berdapat lawan malaikat? Malaikat ketujuh yang harum. Manusia pun ketujuh yang harum. Maka dari sini menjadi sunnah orang yang berdakwah, orang yang bertemu dengan orang banyak itu sunnah berharum-harum. Karena orang nanti melihat dan menyaksikan supaya apa? Kita itu disukai orang. Dan malaikat pun kita ini kan ada juga malaikat dihiga nih tukang catat, ada malaikat yang penjaga 10 malaikat siang hari, 10 malaikat malam hari itu bergantian. Ya ta'akabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian malaikat malam lawan malaikat siang yang menjaga kita. Nah, kalau kita bawa pada nyaman, malaikat berjauhan. Tapi malaikat maut kada berjauh, bang waktunya mati tetap aja juga malaikat maut parak. Nah dulu yang intinya dulu apa? Rasul yu'jibuhu ar-rihut thayyibah. Menyenangkan kepada beliau itu rihut thayyibah, itu harum-haruman nang bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu menyukai at-tib minyak harum war raihatal hasanah dan bau-bau nang bagus-bagus. Jadi ketujuh apa yang diketujui oleh Rasul, kita pun hendaklah ketujuh jua. Walaupun mungkin ada perasaan kurang suka, tapi tetap kita usahakan apa yang disukai oleh Rasul, hendaklah kita pun umpat jua menyukai. Dengan niat ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama minyak harum, jangan tertinggal minyak kawa. Kada kawan yang bagus, nang biasalah. Kada kawan yang biasa nang kaya apa lagi enggak biasa kada kawan luar biasa lagi. Wa yasta'miluhuma katsiran dan memakai keduanya itu minyak harum dan bau-bauan yang bagus katsiran rancak sering memakai setiap waktu, bahkan Rasul itu selalu menyukai yang harum-harum. Wa yahuddu alaihima dan menganjurkan ke atas keduanya, menganjurkan kepada umatnya, menganjurkan kepada sahabat untuk selalu apa? Berharum-harum. Wa yaqul dan kemudian beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum. Dicintakan, disukaakan kepadaku min dunyakum daripada dunia kalian. Pertama apa? 3 perkara. Ada di riwayat lain ada tambahan salasun. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. 3 perkara. Di sini kada pakai 3. Cuman dicintakan kepadaku daripada dunia kalian. Apa itu yang pertama? An-nisa, perempuan. Jadi perempuan ini termasuk dunia. Barang siapa yang mencintai perempuan berarti mencintai. Tapi kada apa-apa, kita niat ittiba. Nabi juga suka kepada, disukaakan kepada yang namanya perempuan.
Tapi sukanya Nabi beda dengan sukanya kita. Sukanya kita ini kan kadang-kadang syahwat. Ketujuh aja kalau bebinian berat. Bebinian pun ketujuh juga disukai. Amun kada ada suka lo ninya buat apa nya bedandan. Dengan karena ada yang ketujuh lalu inya pun bedandan. Apalagi dipuji bebinian senang benar. Isuk bedandan pulangnya. Watibu dan kemudian minyak harum. Yang kedua yang dicintakan kepada Nabi, watib itu minyak harum atau wangi-wangian yang harum. Nabi walaupun sebelumnya sudah disebutkan, Nabi walaupun ada minyak harum, beliau sudah pada dasarnya harum. Kemudian disukakan pulang kepada yang wangi-wangian sehingga semakin harumlah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran untuk umat supaya ketujuh dengan yang harum-harum juga. Kemudian yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fi shalat, dan dijadikan qurratu ain, penyejuk mata. Jadi qurratu ain artinya apa? Pendingin mata, penyejuk mata. Yang menyenangkan kepada diri beliau apa? Fi shalat, di dalam sembahyang. Kalau lagi pikiran gundah gulana, banyak tekanan, maka bawa sembahyang. Maka insya Allah akan hilang. Ketika sesuatu yang membani beliau, lalu beliau menyuruh kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Apa jurang tu? Legakan, senangkan kami dengan apa? Melaksanakan salat. Nah, kita pun juga dilajari supaya kalau ada masalah bawalah dengan sembahyang. Qurratul ain artinya apa? Penyejuk mata. Penyejuk mata ini kan mungkin di dalam salat atau mungkin dengan anak menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Kayak apa anak menjadi penyejuk mata? Yaitu dengan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Maka itu menjadi penyejuk. Kemudian perempuan bagaimana menjadi penyejuk mata bagi suami? Yaitu dengan menjadi istri yang salehah, yang taat kepada suami. Maka laki imbahnya melihat bini dingin mata, kada hendak lagi melihat bini yang lain. Karena apa? Cukup dengan istri yang ada sudah. Dengan solehanya istri maka dia akan sejuk matanya. Sedangkan Rasul itu di dalam salat. Kita mungkin mengikuti, namun kita kan salat kita ini masih itu surah bentuknya aja masih. Sebatas bentuk kita kelihatan sembahyang, padahal otak kita masih kada sembahyang, kemana-mana berputar-putar. Makanya ada istilah di dalam fikih itu apa? Bab as-sahw, tentang orang nang kada ingatan dalam sembahyang. Sebab apa? Kita mungkin terjadi yang ngarannya kada ingat dalam sembahyang. Jadi wajar aja kalau dalam sembahyang kena kada ingat labihan atau kurang, itu memang sudah ada babnya diulahkan. Karena apa? Ini bakal terjadi dalam sembahyang itu. Apalagi sebelumnya sudah banyak pikiran, lalu sembahyang, iyam, kacau sembahyang. Makanya ada seorang jadi imam, lalu kemudian imbah itu sembahyangnya kada apa jurang tersalah-salah. Lalu ujar yang lain, wah ini coba tambahi gajiannya. Imbah ditambahi gajian, ternyata subhanallah sembahyangnya lancar. Ternyata memang terpikirkan gaji kada cukup sebulan. Gara-gara mikiran gaji lalu sembahyangnya pun jadi terbawa-bawa. Tapi kalau sudah terpenuhi jaga apa jurang tuh kesejahteraannya terpenuhi, aman insyaallah karena mikirkan. Apalagi imam masjid, imam langgar sudah bisi bini, bisi tanggungan, kada cukup. Mau bananya ya nang waktunya sembahyang jadi imam. Ya Allah.
Tapi itu wajar. Jadi tinggal yang melihat, memperhatikan kayak apa kesejahteraan si imamnya. Wa riwayatu hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Nah, kemudian kata beliau Imam Syekh Yusuf, riwayat hubbiba ilayya min dunyakum salasun, dengan tambahan kalimat salasun, la asla laha, tidak ada asal terhadapnya. Jadi ini ditolak mengenai riwayat tambahan salasun. Sedikit aja tambahannya salasun, benar aja. Fafil mawahibi, dan di dalam kitab Al-Mawahib, itu Mawahibul Laduniyah, qala Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ini penjelasan mengenai hadis itu tentang hubbiba ilayya dunyakum. Inna labza salasun, sesungguhnya lafaz salasa, itu kalimat salasa, lam yaqa fi syai'in min turuki, tidak ada terjadi, tidak ada didapatkan fi syai'in min turukihi, di dalam jalan hadis itu. Wa ziyadatuhu, dan kemudian tambahannya, tambahan kalimat salasun itu tufsidul makna, merusak kepada makna. Merusak kepada maknanya. Wa kadzalika, demikian juga qalahu al-waliyu al-iraqiyyu fi amalihi, di dalam kitab yang namanya Amali. Wa ibaratuhu, dan adapun ibaratnya, laisat hadhil labzatu, tidaklah ini lafaz, wa hiya salasun fi syai'in, pada sesuatu, min kutubil hadis, di dalam kitab-kitab hadis. Wa hiya mufsidatun lil makna, dan ia adalah mufsidah, merusak kepada makna. Kenapa merusaknya? Fa inna salat laisat min umurid dunya, karena sesungguhnya sembahyang itu bukan urusan dunia. Sembahyang itu kan urusan ibadah akhirat. Makanya tambahan salasun, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, berarti tiga-tiganya urusan dunia. Kalau cuman hubbiba ilayya min dunyakum kada pakai salasa, maka babinian urusan dunia, kemudian minyak harum urusan dunia. Tapi sembahyang itu kada masuk urusan dunia. Nah, jadi kalau kada pakai salasun, kada rusak maknanya. Tapi kalau salasun berarti tiga-tiganya itu urusan dunia berataan. Padahal sembahyang kada termasuk dunia. Itu loh maksudnya. Fa inna salata laysat min umurid dunya wa kadza sarraha bihi Az-Zarkashi wa ghairuhu. Demikian telah menjelaskan dengannya Imam Zarkashi wa ghairuhu. Kama hakahu Syekhuna, sebagaimana telah menghikayatkan guru kami, yakni Al-Hafidz As-Sakhawi fil Maqasidil Hasanah, di dalam kitab, yaitu Imam Hafidz As-Sakhawi, kitabnya Al-Maqasidil Hasanah, wa aqarrahu, dan kemudian menetapkan. Wa ankarahu, dan mengingkari juga aidan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim juga mengingkari kalimat salasanya itu. Mengenai hubbibanya kada masalah, tapi kalimat salasunnya itu yang dijadikan masalah. Nah, ini mungkin untuk orang awam tidak ada masalah, karena berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu mustalah. Ya, jadi ini urusan para thalabatul ilm supaya paham bahwasanya kalimat salasun jangan kena ketika meriwayatkan ditambah-tambahi, kata beliau. Karena memang ada sebagian yang meriwayatkan hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Nah, kalimat salasun inilah, kata beliau, tambahan ini kedadak dalam riwayat. Jadi cukup hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Tiga macam. Wa ankarahu aidan, dan mengingkari juga aidan Ibnul Qayyim. Itu Ibnul Qayyim salah satu ulama di mazhab Hambali. Tapi beliau juga Masya Allah seorang ulama, seorang alim, yang mana beliau mempunyai kitab yang terkenal juga, yaitu kitab Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim. Zadul Ma'ad ila khairil ibad. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tib wa yakrahu ar-raihatar radi'ah. Dan lagi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau yuhibbu tiba. Makanya tadi fasalnya menjelaskan apa? Tentang minyak harum dan memakainya Rasul akan minyak harum. Nah, hadis ini berarti menjelaskan apa? Hampir kebanyakan menjelaskan Nabi itu suka kepada minyak harum. Jadi mulai hari ini nang kada ketujuh atau jarang minyak harum, mulailah memakai minyak harum.
Nah, ini nang berjual minyak haram senang banget. Promosi tanpa bayar dia sudah nih. Orang promosi ini kan berbayar, masukkan iklan di TV berapa biayanya. Ini kada berbayar-bayaran malam ini dipromosikan minyak haram. Jadi nang berjual minyak haram, Masya Allah. Bahkan ada nang bertulisan kan menukil perkataan Imam Syafi'i yang memadahkan barang siapa yang memakai minyak haram maka akalnya semakin bertambah. Memang kalau haram kan otak tuh jadi lebih fresh. Tapi kalau bau kada nyaman gimana kau pikir? Kayak misalnya pian dalam jamban. Baunya kan nang keluar kada nyaman, kayak apa kau pikir? Tapi ada pernah mendengar seseorang yang justru kada dalam masuk dalam WC itu dapat inspirasi. Mbahnya tapi itu pengarang lagu. Jadi setiap ke dalam WC malah dapat lagu nih kau mengarang lagu. Di luar WC kan kau dapat mengarang lagu. Ini termasuk aneh juga. Imbahnya dalam WC kau mengarang. Padahal WC kan tempat nang kada bagus, tempat nang kada tempat bersembunyinya berdiamnya setan. Kita sebelum masuk WC disuruh bacaan dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu khubuthi wal khaba'ith, setan laki-laki, setan bebinian di situ berdiam. Kalau nama masuk laki-laki nama menggodai bebinian, kalau nama masuk bebinian nama menggodai laki-laki. Nah, justru nang bebau ini malah dapat inspirasi. Ini kan aneh ya. Tapi kalau orang normal, orang masuk WC itu cepat-cepat karena hendak berlawas-lawas. Kecuali kalau ada mungkin sesuatu penyakit yang harus lawas, kami kada tiis. Nah, tapi kalau bisa, sudah tuntung jangan lawas-lawas di WC. Apalagi berteleponan dalam WC misalnya, menerima telepon dalam WC. Nang menelponnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh mantap banget dalam WC, waalaikumsalam. Kada sadar, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah bakhair. Ini pernah ulun waktu perjalanan dari Cirebon itu singgah satu tempat di pom bensin. Lalu kemudian masuk WC, sekali sebelah ada WC berpender. Siapa nih berpender? Sekalinya telepon. Dan maaf, isi pendernya itu saling berayu-rayuan. Jadi ini kada sengaja mendengarkan soalnya kada nang bersengaja, kada sengaja pas belujur masuk mendengar dihiga bebinian bependeran lawan laki-laki berayu-rayuan dalam WC. Ya, ini pengalaman ulun pribadi senang mendengar bujur langsung. Amun di sini wallah alam kada tahu insyaallah. Nyangaran orang kada sadar kan ditakuni alhamdulillah baik sehat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tib, menyukai akan minyak haram, wa yakrahu dan tidak menyukai atau membenci ar-raihat ar-radi'ah, yaitu bau-bauan yang kada bagus. Radi itu kada baik. Lawannya thayyibah itu radi'ah. Sesuatu yang kada bagus, yang kada baik itu radi'ah. Nah kita pun juga sama kan, kita secara normal aja memang tabi'i, secara nang alami aja kita nang harum ketujuh, nang kada bagus kada tujuh. Bau-bau nang kada nyaman, bangkai, rata-rata kada tahan. Makanya mungkin saat ini pakai masker ini ada hikmahnya juga. Kalau ada bau nang kada nyaman, bermasker nyaman kan? Kalau maaf misalnya muntung serongan berbau, lalu bermasker, kada apa-apa sorong aja. Jangan mencium serongan itu biar aja. Tapi kalau kada masker, orang telain tercium. Nah, selesai fasal yang kelima, yaitu tentang minyak harum dan memakai minyak harumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya fi sifati sautihi sallallahu alaihi wasallam, itu pasal yang ke-6. Ini mengenai suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengenai malam yang kemarin ada pertanyaan kan tentang iddah.
Yaitu iddahnya seorang perempuan nang dicerai oleh suami dan iddahnya seorang perempuan nang ditinggal mati. Semalam ada sedikit ulun kesalahan, yaitu iddah bebinian nang dicerai 3 bulan aja kada pakai 10 hari. Ulun tambahin semalam 3 bulan 10 hari. Yang ada 10 hari itu bebinian nang meninggal lakinya, maka itu 4 bulan 10 hari. Itu ya. Jadi walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru itu ulama menyebutkan 3 kali 3 bulan. Jadi kita pakai 10 hari. Itu benar aja. Semalam yang ulun ada sedikit tersalah dalam menjawab pertanyaan ya. Jadi ini apa jurang koreksi. Ya maklum manusia secara spontan pertanyaan, jadi jawaban pun secara apa nang pas belum diingat. Cuman pas kemarin di rumah dilihat oh ternyata 3 bulan aja kada sampai pakai 10 hari. Nah yang ada 10 hari itu kalau ditolak mati, lakinya meninggal itu 4 bulan 10 hari. Itu saja. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi insyaallah silahkan. Untuk malam ini cukup dulu karena pas Isya dan juga fasalnya selesai, fasal yang kelima. Tinggal mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kopi belum keluar untuk jemaah. Biasanya belum tuntung sudah keluar, ini tuntung lu sudah pengajian belum keluar nih. Ulun aja hanya dapat kopi, yang lain belum lagi. Di tempat ulun di Langgar Al-Hikmah di Kompas itu kan ada pengajian juga setiap pagi habis subuh. Itu setiap hari Ahad pengajian dan juga sama. Alhamdulillah diberi minum, diberi makan malah itu. Jadi pagi-pagi itu kan nyaman kopi disuruhnya. Nah, setiap kopi disuruhnya maka kita baca Fatihahnya. Ada tertibul Fatihah untuk minum kopi. Ini bagi peminum kopi harus tahu Fatihahnya itu dihadiahkan kepada siapa dan apa bacaan Fatihahnya supaya minum kopinya itu. Dan ada disebutkan ini perkataan ulama ya. Ada mungkin pian pernah mendengar seseorang menyampaikan hadis Rasul, barang siapa yang mati kemudian di dalam perutnya ada bekas kopi lalu dia tidak akan disiksa. Ini lain hadis. Ada tersebar di viral di WA atau di video seseorang yang menyampaikan barang siapa yang mati kemudian di perutnya ada bekas kopi maka tidak akan disiksa katanya. Atau seperti itulah. Cuman masalahnya apa? Memadahkan hadis itu lain hadis. Kopi di zaman Rasul masih belum ada lagi. Kopi ini mulai timbul itu di zaman para tabi'in atau mungkin di bawahnya lagi, bahkan disebutkan itu salah satu daripada Thariqah Asy-Syadhiliyah. Nah, beliau ini di suatu daerah beliau itu rancak diganggu oleh jin. Jadi orang-orang di kampung itu rancak diganggu model apa ya, kesurupan. Lalu mengadu ke beliau. Akhirnya beliau bermunajat kepada Allah, minta beri petunjuk kayak apa untuk supaya jangan diganggu lagi. Lalu kemudian beliau bermimpi disuruh menanam pohon kopi. Bermimpi bertemu Rasul kalau salah. Lalu disuruh menanam pohon kopi dan kemudian diminum. Maka insya Allah kada ada lagi. Dengan berkat menanam. Jadi pohon kopi itu termasuk pohon yang ditakutani oleh jin. Sebelumnya aslinya pernah ulun pohon apa lagi? Nang waktu lewat saja ada sudah pernah satu pohon juga nang jin kada mau datangnya kalau ada pohon. Nah di antaranya kopi. Pohon kopi ini kalau ditanam maka rumah kada mau datangin jin. Kopi pun di rumahnya kada mau. Entah sebabnya kenapa, cuman itulah yang diajarkan oleh Rasul. Akhirnya ditanam oleh beliau dan alhamdulillah kada ada lagi jin mengganggu. Makanya mungkin kalau orang baca manakib kopi kada tertinggal itu mungkin. Ada kopi manis, ada kopi pahit. Nang meminum siapa nang pahit itu? Ya itu mungkin tadi punya persepsi jin kalau lah. Udah jin nyawa aja kada kon minum apalagi unda. Pahit. Ya. Justru menjauhkan jin kopi ini kan dan kesan datu jauh datu siapa? Datu kada dibari, kada begula pulang dia datu lah nenek. Ala kulli hal.
Ini belum ada kopinya, belum baca Fatihahnya, sebelum aja serangan minum kopi. Ciuman sudah ya. Kayaknya sudah anu juga siap ya cuman. Nah, ya kalau Allah. Nah, hanya kita baca Fatihahnya. Jadi setiap minum kopi baca Fatihah. Ada 3 Fatihah cuma panjang kalau 3-3-nya. Karena sampai dingin kopinya hanya minum kepanjangan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lima syahil qahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyah min salihis sufiyah. Hah? Teh kopi kah? Itu banyak putih. Kalau ini kopi nanya. Teh nanya nih. Baunya lain bau kopi. Bau teh ini bedanya. Salah patehan ini jadi. Mentehnya tuh hafal nih. Coba ya dulu bismillahirrahmanirrahim. Sengaja anak teh. Ini bisa ada payut teh malam ini. Ada bapak binian biasanya kalau 7 teh. Ada bapak belum bacaan Fatihah aja kopinya yang duduk ada bapak. Al-Fatihah lima syahil qahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyah min salihis sufiyah anna Allah yataghashsham bir rahmah wal maghfirah wa anna Allah bi jahim yuballighna kulla umniyah wa yahfadna min kulli adiyah wa yarzuquna al hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldanil islamiyah wa yuslih amalana wal ukhrawiyah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fadhal minum kopinya. Adakah pertanyaan? Ulun menjelaskan ada beberapa faedah. Faidatun yata'akkadu tibu lirrijal fi nahwi Jum'at. Sangat disunnahkan memakai minyak harum. Ini waktu-waktu yang dianjurkan memakai minyak harum lirrijal untuk laki-laki. Kapan? Fi nahwi yaumil Jum'at, pada waktu semisal hari Jumat. Yaumil Jum'at itu ketika hendak berangkat melaksanakan Jumat, maka bagi laki-laki sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat sunnah memakai minyak harum. Nah, kenapa laki-laki? Karena bebinian minyak harum bebinian ini beda lawan minyak harum lakian. Ingatkan, bebinian minyak harumnya itu yang nampak warnanya tapi baunya kada tercium. Wah, ini terbalik, bebinian minyak harumnya wanginya jauh-jauh keciuman sudah. Padahal ini kada dianjurkan, justru malah ada ancaman bagi bebinian yang minyak haramnya itu tercium, itu seakan-akan disebutkan telah melakukan zina. Nah, ini makanya hati-hati bebinian kalau minyak haram, carilah minyak haram nang warnanya terlihat tapi baunya kada tercium. Kalau hendak nang tercium baunya itu apa? Kena di rumah. Supaya laki nang mencium, jangan banyak keluar rumah minyak harum, masya Allah ke pengantin 3 km keciuman baunya sudah. 3 km ya 3 meter maksudnya 3 km itu jauh bandar. Ya. 3. Mbak ini kan pengantin nih di atas, inya hanya masuk sudah dengor-dengor baunya, masya Allah. Ini jangan beginian. Cukup kalau hendak harum-harum itu di rumah bersama dengan suami. Nah, untuk laki-laki ini anjurannya hari Jumat, wal idaini, dan kemudian 2 hari raya. Itu sunnah juga bagi laki-laki untuk meminyak harum hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa indal ihram, dan ketika hendak berihram sebelum berniat maka pakai minyak harum.
Ini kalau kena tulak umroh ataupun haji, insya Allah dilajari manasik termasuk ibadah, yaitu kena memakai minyak harum. Karena kalau memakainya setelah ihram, setelah berniat, maka jadi pelanggaran jadinya. Karena ada dam yang wajib dibayar. Tapi kalau sebelumnya, sebelum berniat, pakai kain ihram, lalu minyak harumi, imbah itu hanya berniat, maka itu akan ditolak. Jadi harumnya terus berlanjut sampai tuntas. Wa huduril jamaati, dan hendak hadir ke berjamaah salat, hendak kelanggar, hendak ke masjid, minyak harum. Nah, amun gair dipintai orang dilanggar, minyak harum di rumah. Yes. Jadi karena dilanggar kada ada meminta, paling betakun benar aja. Nah, pendengarannya ada aja di pasar, jangan betakun ya. Betakun kena sama londa harumnya kan nyaman. Ini rahasia baunya, ini kada boleh orang tahu. Mencampur sorongan di rumah. Nukar minyak malaikat subulon, malaikat Israel campur. Lalu jadi malaikat napa jadinya nggak? Rahasia minyak itu kan usahakan jangan sama, misalnya minyak awal tuh. Nah, jadi kita bisa ciri khas minyak. Kemudian lagi apa? Wal mahafil, dan ada acara-acara haflah kayak maulidan, mi'ratan, burdahan, sholawatan. Minyak harum. Sunnah. Ini ya. Wa qiraatil Quran, dan ketika hendak membaca Al-Quran, sunnah berminyak harum, sunnah memakai siwak, baca Quran. Karena apa? Ini kalamullah. Muntung kita bersih, awak kita harum, malaikat pun dihiga-higa kita mendengarkan. Wal ilmi, dan hadir majelis ilmu. Ketika hendak menuntut ilmu, hadir ke majelis berminyak harum. Ya. Bermodal nuka minyak harum, murah aja minyak harum kan 10.000, tahan aja seminggu. Sekali memalit dikit aja. Nah, jadi awetnya setahun kan habis. Wadzikri, dan majelis dzikir. Ketika hendak berzikir, ada acara misalnya seperti zikir tahlil la ilaha illallah. Minyak harum-harum. Karena setiap halakatul dzikir, halakatul ilm itu hadir para malaikat. Di sini sekarang majelis, malaikat hadir bersama kita, cuman kita kada melihat. Ya. Mungkin duduk di muka, mungkin di mana, ada malaikat. Ikut mendengarkan, ikut memperhatikan, dan mencatat sipulan. Ada catatannya, berataan. Hari ini, malam ini pulan hadir mendengarkan, hari ini pulan sipulan. Semua ada catatannya. Wa yata'akkadu, dan sangat disunnahkan likullin, terhadap semua, minar rajuli wal mar'ati, terhadap laki-laki dan bebinian. Nah, ini yang sama-sama sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan apa? Indal mubasyarati, ketika hendak mubasyarah. Apa mubasyarah? Berhubungan. Jadi ini ya nang sudah kawin ya, amun yang belum kawin jangan. Fa innahu min husnil muasyarah, maka ini termasuk daripada bagusnya pergaulan, mempergauli bini dengan harum. Bini pun juga kan di malam yang telah lewat sudah ulun sampaikan, kalau berminyak harum sebelum guring mungkin nang asalnya kada hendak jadi kepengin. Tapi kalau nang kada minyak harum berbau awak, sore kada mandi bakas bepaluhan pulang, lalu berabah asalnya kepingin, sekalinya kada kepingin, bau masam. Timbul kada kepingin jadinya. Padahal ini kan termasuk muasyarah yang bagus antara suami istri, itu baharum. Walaupun laki kada hendak, tetap aja minyak harum bini sebelum guring minyak harum. Jangan banyak hendak tulak aja minyak harum. Laki pun jangan jauh menakuni pas bini berminyak harum hendak guring, hendak kemana? Ini hendak manu pian nenek. Menyenangkan hati pian maksudnya. Supaya ulun dihigan ini kan nyaman pian guring harum. Malaikat beparap. Sunnah ya. Nah, ini beberapa faedah, yaitu tadi tentang anjuran memakai minyak harum. Dan bisa aja kena misal di tempat-tempat yang istilahnya bagus pakai minyak harum. Jadi usahakan jangan tertinggal minyak harum. Ya, ditambah tadi siwak juga dibiasakan dibawa, jangan tertinggal. Nah, kemudian tadi mengenai perkara minyak harum nang
jangan ditolak. Ada beberapa perkara lagi juga dianjurkan jangan ditolak. Kita kalau ditawari jangan menolak. Itu tambahnya Pak. Di sini disebutkan wayul haqqu bitib, dan diikutakan dengan tib, yaitu dengan minyak haram, mengenai tidak ditolaknya tadi. Kullu ma la minnata fihi, setiap sesuatu yang tidak ada minnah, tidak ada berat atau beban di dalam memberikannya itu. Seperti apa? Kalau wisada, seperti bantal. Ini ditawari orang bantal jangan ditolak. Maksudnya ditawari nih kesan berapa kata orang dibawa bulik bang bantalnya kada. Amun di pasar orang berjual bantal ditawari bantal kah? Itu orang berjual. Maksudnya apa, kita duduk lalu ada orang nah bantal berapa? Jangan ditolak, berapa aja. Berapa. Karena apa, ini sesuatu yang kada berat, kada mengalihkan orang. Kita ke rumah orang lalu bantal kah? Enggak, kada apa-apa. Berapa? Ini termasuk memang kadang meratakan, kadang mengalihkan lawan orang tuan rumah kalau bantal, kecuali tuan rumahnya kadang bersih bantalnya hibak lawan liur basi. Nah ini maka amsupan namanya disuruh makan. Ya. Itu satu. Waduhni, dan seperti minyak juga. Minyak ini mungkin lain minyak. Tadi minyak harum sudah. Kalau ini minyak yang ya minyak goreng atau sejenisnya mungkin ya. Wal halwi, dan manisan atau gula-gulaan, manis-manisan itu kan biasa orang bertawaran gulaan lah. Nah, gulaan. Jangan ditolak, terima aja. Karena gulaan kan istilahnya biasa. Di Arab itu malah bukan gulaan, coklat biasanya. Nya berbagi itu. Coklat itu malah terlarang, Pian. Dan coklatnya kan macam-macam bentuknya. Kalau orang yang pernah haji atau umrah, macam-macam jenis coklat. Ada yang coklat kayak batu. Dikira batu, sekalinya coklat. Mungkin yang pernah umrah pernah ada menukar, mungkin yang subhanallah. Ya, itu model-model wahina. Nah, itu biasanya ditawarkannya di barinya. Terutama bulan Maulid, Masya Allah. Itu berbagi manisan-manisan Pak. Karena dengan tafaul, dengan harapan supaya di bulan Maulid pun mendapatkan kemanisan-kemanisan daripada kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tafaul ngarannya. Kayak kita di awal tahun baru ini kan dianjurkan, bukan di sunnah, tapi ulama menganjurkan minum susu tahun baru. Semalam sudah lewat ya. Nah, sebagian ulama minum susu dengan warna putih. Kenapa? Dengan harapan tahun yang akan dilewati itu semuanya dalam keadaan putih, bersih. Tapi ini sudah lewat. Karena yang ada tahun dudi belum nak minum susu. Dan tadi juga minyak harum dan raihan. Jadi itulah perkara-perkara yang sekiranya kalau kita ditawari maka jangan menolak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah jam 8. Insyaallah kita sambung di hari Selasa, malam Selasa yang akan datang. Keredakah pertanyaan? Bebinian? Kalau kereda, wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, terutama bagi orang-orang yang mau berhadir ke majlis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memudahkan segala urusan kita, meluasakan rezeki-rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang masih belum sempat untuk berhadir, semoga diberi kesempatan, dibukakan hatinya oleh Allah untuk hadir ke majelis-majelis ini, sehingga hatinya pun mendapat menjadikan terang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua orang-orang yang ada di lingkungan kita dimudahkan juga urusannya, digampangkan urusannya, diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang barokah, yang membawa keberkahan di dunia
dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir semoga kita semua ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.